Para sahabat, saya sekarang akan berbicara tentang Republik Desa. Apa itu Republik Desa dan apa relevansi Republik Desa dengan hari ini? Sebelum saya berbicara tentang substansi Republik Desa, saya mau iklan dulu ini. Jadi para sahabat bisa membaca Republik Desa di buku ini ya, di buku Anom Surya Putra ini ya, judulnya ini ya. Itu di sana diuraikan juga selain transformasi dari Wanua menjadi desa, buku ini juga berbicara Republik Desa. Kemudian juga ada buku ini ya. Ini buku ini ya. Ini ya. Ini sebentar saya baca. Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa. Karya Profesor Ateng Syafruddin dan Dr. Suprin Naah. Dipublikasikan oleh alumni Bandung tahun 2010. Ya, 2010 betul. Ini bukunya 224 halaman. Kemudian ini ada buku saya ini dan teman-teman, Desa Baru Negara Lama. Ini bicara tentang Republik Desa. Dan intinya begini, konsep Republik Desa ini tidak luput dari orientalisme. Orientalisme itu Barat memandang Timur. Ya. Orientalisme itu ada dua jenis, meskipun jenis yang paling dominan itu yang pertama, yaitu yang orientalis, yang rasialis. Yang rasialis itu orang-orang bule memandang Afrika, memandang Asia itu lebih rendah. Ya, jadi orang tropis, orang kepanasan, tubuhnya pendek. Kalau Afrika tinggi-tinggi ya. Atau warna kulitnya itu sawo matang, hitam. Kemudian goblok, bodoh, malas, inlander gitu ya. Jadi mentalnya mental inlander, mental menghamba. Tidak punya otonomi, tidak punya kemerdekaan dan seterusnya. Pokoknya ini rasialis ini mengkonstruksi itu, orang Barat mengkonstruksi Timur itu rendah. Dan atas itu lalu menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan kolonisasi. Gitu. Dan kolonialisasi itu konon punya maksud baik untuk mengangkat peradaban dunia Timur itu supaya setara dengan dunia Barat. Tapi kita tidak percaya pada itu karena kolonialisme, kolonialisme, orientalisme itu pada dasarnya adalah imperialisme. Ya, penindasan, pengisapan, dan seterusnya. Yang satu lagi itu orientalis yang eksotik. Eksotik, esensialis, romantis. Orang Barat memandang Timur itu dari sudut timur. Seperti kalau orang memandang desa itu dari sisi desa, bukan dari sisi modernis, dari sisi cara pandang orang Barat. Ini lebih primatik gitu ya. Jadi artinya dunia Timur itu eksotik, sesuatu yang lain, sesuatu yang menarik ya. Meskipun ini nanti juga punya arah yang titik yang serupa dengan yang rasialis, tapi ini sesuatu yang menarik. Sesuatu yang bisa menghadirkan atau merepresentasikan dunia Timur. Nah, salah satu cara pandang orientalis yang eksotik, yang romantis dan esensialis ini adalah konsep Republik Desa. Konsep ini sebenarnya muncul dari para administrator kolonial di India dan kemudian direplikasi di Hindia Belanda atau di Nusantara. Di buku ini lebih banyak berbicara di
kemunculan di Hindia Belanda, terutama dari Van Vollenhoven. Tapi buku ini tidak bercerita asal-usul Republik Desa dari India. Demikian juga dengan karya Anom, meskipun juga Anom akhirnya mengutip ada satu buku ditulis oleh Robert Witt ya tahun 90-an ya, relatif baru melihat Republik Desa itu di India. Nah, lalu saya menelusuri konsep ini ya, konsep Republik Desa itu yang ditemukan oleh para administrator kolonial. Sebentar, saya cari ya. Nah, ini ya. Republik Desa itu memiliki kesamaan dengan self-governing community maupun close corporate community yang kemarin sudah saya ulas tulisan atau artikel Eric Waltz. Ini pada dasarnya begini. Ini sebagai masyarakat yang kohesif begitu, yang punya otonomi, yang punya demokrasi lokal, yang punya swasembada. Ini kita bisa runut dari penemuan para administrator kolonial Inggris di India, mulai dari Thomas Munro tahun 1806 hingga Charles Metcalfe tahun 1830. Jadi ini sepanjang tahun ya, katakanlah selama 20 tahun mereka menemukan citra Republik Desa itu di berbagai tempat di tanah jajahan di koloni di India. Literaturnya cukup banyak kalau kita menelusuri tentang desa India, karena studi desa di India jauh lebih kaya daripada di Nusantara. Pada tahun 1806, Thomas Munro memuji Panchayat ya. Panchayat itu desa, nama desa di India itu namanya Panchayat. Kalau kita ya desa, yang itu meskipun berangkat dari bahasa Sanskerta juga, dari India juga. Panchayat itu sebagai institusi yang demokratis, sekaligus Munro mengatakan bahwa desa adalah republik kecil dan India adalah kumpulan republik kecil itu. Ketika berbicara tentang Republik Desa India, Thomas Munro berulang kali menekankan otonomi historis desa dari penguasa yang sewenang-wenang. Otonomi yang didasarkan pada sebuah konstitusi kuno yang menyediakan basis tatanan sosial dan keadilan. Jadi meskipun ada kasta, tetapi ada spirit ya. Jadi kasta itu ya mirip dengan kelas ya. Tetapi ada kolektivitas bernama panchayat atau bernama desa itu digunakan untuk merajut social order maupun keadilan sosial. Meski bernaung di bawah despotisme, ya, desa-desa India sudah biasa mempertahankan sendiri struktur pemerintahan dan sistem peradilan yang tetap ada dan sebagian besar tidak berubah, tidak terpengaruh oleh karakter dan kebijakan penguasa maupun struktur kasta. Ini saya kutip dari James Jeffs tahun 2015. Nah, temuan dan laporan Thomas Munro itu dilanjutkan oleh para administrator penerusnya, termasuk Charles Metcalfe tahun 1830. Charles Metcalfe menulis seperti ini. Saya kutip pendapat aslinya. Desa India adalah republik kecil, memiliki hampir segala sesuatu yang mereka inginkan dalam diri mereka sendiri dan hampir terlepas dari hubungan luar. Mereka tampaknya bertahan di mana tidak ada lagi yang bertahan. Dinasti demi dinasti runtuh, revolusi demi revolusi silih berganti, kerajaan demi kerajaan silih berganti, tetapi masyarakat desa tetap sama. Persatuan masyarakat desa masing-masing secara terpisah membentuk negara kecil dan dalam diri sendiri yang saya yakin memberikan kontribusi lebih untuk pelestarian rakyat India melalui semua revolusi dan kondusif
dan perubahan yang membuat menderita dan dalam tingkat tinggi kondusif untuk kebahagiaan mereka sekaligus kenikmatan atas kebebasan dan kemerdekaan. Jadi ini apa namanya? Ini romantis esensialis gitu ya. Di satu sisi ini menghadirkan desa supaya pihak luar itu tidak mengintervensi berlebihan, tetapi merekognisi dan penting untuk mengangkat emansipasi desa itu. Tetapi di sisi lain, ini juga isolasi. Jadi udahlah biarkan aja lah desa ya begitu-begitu, sehingga nanti kewargaan, gitu ya. Karena kan orang desa ini kan punya paling tidak punya identitas double nih, baik sebagai orang desa, ya, maupun sebagai warga negara. Kalau konsep republik kecil ini dimanfaatkan, ditumpangi atau bahkan diisolasi, maka ya orang desa itu selamanya hanya menjadi orang desa, tidak pernah menjadi warga. Itu namanya diisolasi. Jadi ini konsep republik desa ini menimbulkan dilema. Kalau negara tidak hadir itu salah karena dia tidak mengangkat orang desa menjadi warga negara, tetapi kalau hadir bisa keliru. Kelirunya apa? Ya kelirunya bisa melemahkan, menindas desa, bisa menghisap desa, dan itu yang terjadi yang kedua itu. Ya, jadi meskipun negara melakukan intervensi penetrasi ke dalam desa, tetapi orang desa tidak mengalami transformasi yang memadai menjadi warga negara, tetapi justru memanfaatkan, memperalat desa itu untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan orang desa. Nah ini saya istilahnya sudah memberikan note, memberikan catatan tentang makna Republik Desa ini, dan ternyata ini didukung temuan-temuan yang orientalis, esensialis, romantis, eksotik ini didukung. Misalnya ada sosiolog Inggris yang terkenal bernama Sir Henry Maine tahun 1876. Itu mendukung argumen itu dengan mengatakan bahwa desa bukanlah institusi yang mati, tetapi institusi yang hidup. Desa itu otonom, tidak diserap ke dalam perkumpulan manusia yang lebih besar atau hilang dalam sebuah wilayah yang lebih luas. Ia adalah komunitas swadaya dengan pola kepemilikan komunal dan tertutup. Republik Desa memiliki kemiripan dengan pemenuhan hampir sebagian besar fungsi negara di dalam desa melalui susunan korporatis. Itu korporat itu badan hukum, ya. Jadi mereka punya pemerintahan sendiri seperti yang disampaikan oleh Eric Wolfs yang sudah saya review sebelumnya, ya. Tetapi konsep korporat ini sudah jauh. Jadi kalau Henry Maine itu tahun 1876, tapi kalau Eric Wolfs itu sudah 100 tahun kemudian, tahun 1957. Republik Desa adalah dasar bagi negara, lagi pula desa mengisi banyak fungsi dasar negara dan desa tetap mempunyai hubungan organik dengan kerajaan melalui sumpah suci. Nah, ini saya kutip dari Rene Barendis-Barense tahun 2002. Ini bercerita tentang ini bukunya tentang Arabian Sea, ya, lautan Arab ini, ya, yang sebenarnya banyak berbicara tentang masyarakat desa India dan sekitarnya. Desa bukan hanya menjadi bagian, tetapi sangat fundamental bagi pembentukan kerajaan. Petani, kepala desa, tuan tanah berposisi sebagai warga, tapi juga sekaligus sebagai hamba raja. Namun negara merupakan gagasan yang tidak masuk akal, atau bahasa Barense ini sebagai simera, ya, simera, dan alien bagi desa. Jadi ini terus menerus, ya, dilema dikotomi antara desa dan negara ini akan selalu menjadi isu yang relevan di sepanjang zaman termasuk hari ini, ya. Tetapi poinnya kan, ya, negara ini silih berganti, ya. Ya mudah-mudahan Republik Indonesia itu akan terus berlanjut. Tetapi desa itu tetap ada. Desa itu tetap hadir meskipun ya saling silih
berganti, ada 3 negara yang kata Harumi Vefu, ada negara primitif, negara klasik, negara modern gitu. 3 negara tapi desanya tetap satu. Desanya tetap satu, tidak berubah ya. Panggah itu artinya ya desa itu bertahan gitu. Nah, konstruksi Republik Desa itu menjadi referensi administrator kolonial Belanda di Nusantara atau di Hindia Belanda pada tahun 1890 yang menemukan Republik Desa bukan di Jawa melainkan di Bali dan di Minangkabau. Di Bali ini ada administrator Lievering, dan kemudian di Minangkabau ada De Roy, ya, saya nggak bisa baca bahasa Belanda. Ya. Nah ini mereka menemukan itu hampir sama temuan mereka dengan para administrator kolonial Inggris di India. Nah, ini tahun 1890 mereka menemukan di Bali dan Sumatera Barat, tetapi tidak di Jawa. Mengapa? Ya. Mengapa di Jawa tidak? Ya, karena di Jawa ya sudah lama ditindas itu. Jadi karakter Republik Desanya sudah hilang. Jadi hubungan antara supradesa dengan desa itu ya lebih berat pada supradesanya daripada desanya. Jadi otonominya itu sudah tercapek-capek ya dari sejak zaman kerajaan maupun apalagi zaman kolonial gitu. Sementara di Bali sama di Sumatera Barat itu karakter otonominya jauh lebih kuat daripada di Jawa. Nah, mengapa ini terjadi? Ya tentu itu tergantung pada formasi kerajaan. Jadi artinya begini, despotisme yang sering ditemukan oleh orang Barat itu sangat kuat di Jawa, tetapi lebih lemah di Bali dan di Sumatera Barat. Artinya begini, raja itu tidak terlalu menindas ya kalau di Sumatera Barat maupun di Bali. Karena ini kerajaan-kerajaan relatif kecil sehingga tidak butuh birokrasi yang besar, tidak banyak melakukan penghisapan terhadap desa. Demikian juga di Bali kerajaan-kerajaan kecil gitu. Dan di sisi lain itu yang namanya kerajaan Pagaruyung yang itu di Minangkabau itu mereka punya punya sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan tambang emas, dan itu mereka sudah punya pengalaman berdagang dengan dunia di Asia Barat lah, baik itu di Arab maupun di Asia Selatan di India ya, menelusuri Samudra India itu. Jadi ini yang menarik, dan saya kira kerajaan-kerajaan yang punya tradisi maritim itu tidak banyak melakukan penindasan terhadap desa. Ya. Meskipun Pagaruyung itu ada di dalam, tetapi mereka punya jalur sungai dan berorientasi keluar itu lebih banyak daripada berorientasi ke dalam. Gitu. Nah, menurut 2 administrator kolonial Belanda, baik De Roy maupun Lievering, desa itu nyata, sebuah republik kecil yang memiliki hukum atau aturan adat sendiri. Desa adat merupakan wujud dari desa-desa yang bebas dari tekanan luar. Susunan pemerintahan desa bersifat demokratis dan memiliki otonomi. Ya, jadi sama, prinsipnya itu begini. Ya, prinsipnya itu otonomi, demokrasi, ada solidaritas, ada kohesi sosial, ada swasembada, mandiri, dan seterusnya. Berdiri di atas kaki sendiri, berdikari, tidak terpengaruh dunia luar, dan otonominya itu tidak dicapek-capek oleh kekuatan di atasnya. Dan kerja 2 orang itu diteruskan oleh ilmuwan bernama Victor Kohn maupun Cornelis van Vollenhoven, yang terkenal hukum adat itu ya, van Vollenhoven. Bahkan Van Vollenhoven itu menyebut 2 temuan itu merupakan cikal bakal studi hukum adat yang kemudian dikenal dengan mazhab Leiden. Ya. Jadi ini ada tokoh bernama Van Vollenhoven. Sebelum Van Vollenhoven itu ada
Snoek Horgroene yang meneliti di Aceh, kemudian ada Victor Korn yang meneliti di Bali, ada 2 lagi, De Roy, Levering yang meneliti sebelumnya, dan ini disebut kemudian didirikan oleh Van Vollenhoven itu sebagai Mazhab Leiden. Mazhab Leiden ini saya sebut sebagai romantis esensialis. Jadi membela, menghadirkan adat, termasuk republik kecil, republik desa itu dihadirkan, gitu ya. Meskipun nanti dikritik habis. Murid-murid Van Vollenhoven, termasuk Profesor Supomo, salah satu founding fathers kita, pembuat konstitusi kita itu termasuk dalam aliran ini ya, dalam hukum adat, kemudian juga membela republik kecil ya. Kalau kita membaca buku Marsilam Simanjuntak, Negara Integralistik, yang itu gagasan dari Profesor Supomo, di sana juga ada keyakinan ya, ada narasi tentang keyakinan Profesor Supomo terhadap Republik Desa ini, termasuk terhadap masyarakat adat ini, sehingga kenapa adat ya itu dimasukkan di dalam konstitusi yang memang harus dihormati, diakui oleh negara. Ya, jadi ini temuan para administrator kolonial, dan saya kira ada banyak para ilmuwan seterusnya yang memberikan dukungan terhadap konsep republik desa atau konsep otonomi asli, otonomi desa. Misalnya ya termasuk kemarin Eric Waltz yang bicara close corporate community, kemudian juga ini ada Das Gupta dalam studi desa di dunia ketiga, di mana dia berbicara tentang kesinambungan sejarah dan stabilitas desa. Das Gupta berbicara seperti ini ya. Kasus untuk mempelajari desa-desa sebagai unit penelitian ilmu sosial bersandar pada keberadaannya yang dekat dengan masyarakat, penghidupan dan budaya mereka, dan pada perannya sebagai focal point referensi untuk prestis dan identifikasi individu. Desa mampu bertahan dalam kondisi ratusan tahun perang yang membuat dan menghancurkan kerajaan, kelaparan, membanjiri bencana, dan lainnya sebagai unit sosial dan administratif. Jadi sama ya, kerajaan demi kerajaan hancur, tapi Republik Desa masih bertahan. Demikian juga dengan Douglas tahun 84 juga berujar, seiring kerajaan di Asia Tenggara prakolonial bangkit dan runtuh, desa terus bertindak sebagai entitas korporat, sebagai unit sosial, politik, dan ekonomi dasar kaum tani. Desa-desa melihat ke dalam dan dalam banyak hal bergantung pada diri mereka sendiri secara mandiri, memberikan pengetahuan budaya, ekonomi, dan politik yang melingkupi. Bahkan Douglas juga mengatakan puncak hubungan sosial petani di Thailand bukanlah klan, kasta, kelas, melainkan desa korporat. Bukan hanya akademisi barat gitu ya yang menggeluti masalah akar desa ini. Nah, salah satu profesor di Thailand bernama Khatib Natsupha menulis panjang lebar tentang desa prakapitalis, dan secara signifikan gagasannya telah digunakan oleh banyak pekerja LSM di Thailand. Dia percaya bahwa desa menjadi institusi kuno, alami, yang didirikan oleh rakyat berdasarkan produksi subsisten, swasembada, komunal, mandiri, dan relatif otonom. Setelah kemana-mana saya kembali ke buku ini ya. Buku Republik Desa ditulis oleh Profesor Ateng Syafruddin dan Dr. Suprin Naah. Ini juga memaknai Republik Desa. Pertama mengutip pendapat Van Vollenhoven. Ya. Ini Van Vollenhoven ini yang saya sebut sebagai pembela Republik Desa. Van Vollenhoven bilang gini ya, dikutip buku ini. Ketika sebuah kapal berbendera 3 warna masuk daerah Indonesia pada tahun 1596, daerah itu dalam arti kata
hukum tata negara tidaklah merupakan sebidang tanah kosong dan tandus tidak tergarap. Daerah itu penuh padat dengan lembaga-lembaga pengaturan masyarakat dan pemerintah yang dikuasai oleh atau berkekuasaan atas suku-suku bangsa, kesatuan perkampungan, republik-republik, yang kemudian nanti disebut Dorps, Republik, dan kerajaan-kerajaan. Hanya sifat kesatuan sama sekali tidak ada meskipun negara Majapahit dahulu tumbuh dengan kokohnya dan memegang pimpinan yang kuat, dan yang terdapat adalah justru suatu hukum tata negara Asia Timur yang berjalin dan tetap bersifat asli walaupun penduduknya banyak terpengaruh oleh kebudayaan Hindu dan Islam. Ya. Ini pendapat dari Van Vollenhoven yang dikutip oleh buku ini, dan kedua penulis itu mempunyai tafsir begini. Apa yang diintroduksi oleh Van Vollenhoven ini menunjukkan bahwa pemerintahan republik atau republik desa secara substansial telah ada sebelum Belanda masuk ke wilayah Nusantara. Ketika Belanda masuk ke Nusantara, sesungguhnya telah ada lembaga-lembaga pengaturan masyarakat dan pemerintah seperti kesatuan perkampungan atau Dorpenbonden, kerajaan-kerajaan atau Vorstenrisken, dan malah ada republik atau republikan. Republikan yang dimaksud Van Vollenhoven adalah suatu pemerintahan demokratis yang mementingkan kesejahteraan rakyat, yang bersifat asli dan otonom berdasarkan adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat, sehingga dapat dikatakan bahwa konsep desa yang otonom di Indonesia bukanlah konsep yang diadopsi dari luar. Nah, ini posisinya membela otonomi desa. Jadi otonomi desa, otonomi asli, republik desa ini yaitu sama. Kedua penulis juga menghadirkan negara integralistik dari Profesor Supomo ya, yang diperoleh dari spirit manunggaling kawula Gusti dalam tradisi Jawa. Ini sebuah kolektivisme atau kekeluargaan bahwa yang memerintah dan yang diperintah itu menjadi satu gitu. Ya, kemudian kedua penulis juga menegaskan begini. Konsep republik desa yang sesungguhnya adalah terwujud dengan adanya struktur desa yang diperintah oleh rakyat dan masyarakat desa secara kekeluargaan dan kegotong royongan, yang dapat digambarkan dalam struktur ini ya. Ada musyawarah desa, ada kepala desa, ada perangkat desa, dan ada warga desa. Bahwa musyawarah desa ini ya wadahnya warga desa, musyawarah desa membuat keputusan dijalankan oleh kepala desa dan perangkat desa demi melayani dan melindungi warga desa. Upaya minimal dalam mempertahankan atau mengonservasi adanya republik desa adalah dengan mengembalikan struktur, susunan, dan kedudukan desa pada keaslian berdasarkan kulturnya atau kearifan adat yang selalu menyelubungi masyarakat desa, yang disebut juga sebagai living law. Masyarakat desa berdasarkan adat istiadatnya masing-masing, yakni arah kebijakan hukum atau legal policy yang pluralis, bukan unifikatif. Antara lain yang menjadi tolak ukurnya adalah satu, demokratisasi dalam pemerintahan desa. Kedua, keserasian hukum adat dan hukum modern dalam regulasi desa. Ketiga, perlindungan hak asasi manusia masyarakat desa. Keempat, kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kelima, ketertiban dan kedamaian masyarakat desa. Jadi ini konsep republik desa yang diperbarui, dikontekstualisasikan untuk kondisi sekarang. Ya, dan ini memberikan masukan ya. Jadi nanti ini kan akan menjadi pertanyaan penting. Apa relevansi republik desa? Baik itu bagi kebijakan maupun bagi ilmu. Saya menyoroti atau menyajikan ada beberapa relevansi. Pertama, bahwa diskursus republik desa ini menjadi sebuah spirit, menjadi salah satu spirit bagi nasionalisme, baik di India maupun Indonesia. Ya. Saya akan
Ini di buku saya, Desa Baru Negara Lama ini. Ya. Ini saya bentar ya. Saya cari dulu. Saya cari menjadi spirit nasionalisme itu dimulai dari ini ya. Ini di India. Mahatma Gandhi, ya, tokoh yang sangat terkenal dan itu menjadi salah satu inspirator bagi Soekarno. Saya membaca beberapa literatur, ada dua tokoh yang saya kutip, ada Surendra Jodha dan ada Manish Thakur. Ini sosiolog India yang banyak menghadirkan desa. Nah, Mahatma Gandhi itu berbicara begini bahwa masa depan India terletak di desa. Tentu bukan di kota karena menurut Mahatma Gandhi ya desa itu adalah keaslian India, sementara kota itu adalah ciptaan kolonial. Ya, yang kemudian oleh Surendra Jodha itu ya bahwa desa itu Republik Desa itu dianggap sebagai situs keaslian yang kemudian menjadi inspirator bagi gerakan nasionalisme. Meskipun Mahatma Gandhi dengan Jawaharlal Nehru adalah Perdana Menteri pertama karena pada tahun 47 Mahatma Gandhi kan mati terbunuh gitu ya. Ya, jadi kalau Mahatma Gandhi itu membela desa, kalau Jawaharlal Nehru itu berorientasi pada pembangunan perdesaan yang kemudian diintrodusir oleh dunia barat gitu ya. Jadi Nehru itu anti desa ya, karena desa itu identik dengan situs kebodohan, keterbelakangan sehingga harus diintervensi dengan modernisasi. Gandhi itu memiliki imajinasi dan advokasi tentang Republik Desa, sebuah tatanan sosial yang memiliki demokrasi asli, kepemilikan dan kemakmuran bersama, kohesi sosial, otonomi dan swasembada, serta tolong-menolong dalam payung kebersamaan. Dalam Republik Desa India itu terdapat Dewan Desa atau Panchayat sebagai institusi representasi yang melampaui struktur kasta dan kelas orang India yang diyakini Gandhi sebagai bentuk kemajuan seperti halnya demokrasi Barat. Itu India Mahatma Gandhi. Kemudian kalau Indonesia ya tokoh yang berbicara secara lengkap tentang desa ya Bung Hatta. Ya, misalnya Bung Hatta, argumen Bung Hatta yang sampai sekarang dihadirkan itu misalnya bilang begini ya. Indonesia tidak akan berjaya karena obor besar di Jakarta. Indonesia baru akan berjaya karena lilin-lilin kecil di desa. Beliau juga mengatakan bahwa demokrasi yang asli ya demokrasi desa dengan musyawarah gitu ya. Jadi musyawarah ini menjadi poin penting yang diangkat oleh para pendiri bangsa, bukan hanya Bung Hatta tapi juga Bung Karno, Profesor Supomo, Profesor Yamin gitu. Dan gotong royong ya, gotong royong itu juga spirit, nilai, tradisi yang berasal dari desa yang diangkat baik oleh Bung Karno maupun Bung Hatta. Saya kira termasuk demokrasi terpimpin ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu juga memperoleh inspirasi dari situs keaslian bernama Republik Desa itu. Ya, jadi itu pertama menjadi spirit, menjadi inspirasi bagi nasionalisme. Kemudian yang kedua itu sebagai representasi. Jadi Republik Desa itu dihadirkan sebagai representasi untuk mengkritik negara. Ya. Para intelektual Minangkabau yang saya jumpai pada tahun-tahun 2002-2004 itu sangat fasih berbicara nagari itu sebagai republik kecil. Saya menangkap bahwa ketika para intelektual Minang itu berbicara nagari sebagai republik kecil itu sebenarnya untuk menolak atau menantang intervensi negara yang terlalu berlebihan kepada nagari gitu. Dan mereka kembali
kepada pengalaman bagaimana kerajaan Pagaruyung itu tidak terlalu campur tangan pada kehidupan nagari gitu ya. Jadi artinya bahwa nagari-nagari itu tidak terikat secara struktural maupun hierarkis dengan kerajaan, melainkan punya otonomi dan punya demokrasi. Di dalam buku ini itu juga disampaikan begini ya. Ini posisi buku ini ya. Digunakannya istilah Republik Desa atau DOPS Republik sebagai judul buku ini tidak lain adalah untuk lebih mempertajam kritik terhadap kebijakan hukum atau legal policy otonomi desa selama ini yang selalu berfluktuasi serta lebih cenderung sentralistik dalam arti tidak memberikan pertimbangan terhadap hak-hak masyarakat adat khususnya yang terorganisir melalui desa atau apapun namanya. Di samping itu, politik hukum pemerintahan desa masih dibayang-bayangi oleh hukum yang unifikatif, yakni menyeragamkan kultur pemerintahan di desa tanpa mempertimbangkan pluralisme yang berkembang di masyarakat desa yang didasarkan pada adat reh masing-masing sehingga dikenal dalam istilah Belanda dengan adat reh Gemenskapen. Ya, jadi ini posisinya untuk menghadirkan untuk representasi gitu ya. Nah, tentu saja buku ini saya pahami sudah beyond ya, sudah beyond romantisme esensialisme, tetapi ini sebagai upaya ini ya, namanya konstruktivisme gitu ya. Nanti akan saya sampaikan konstruktivisme itu. Kemudian yang ketiga, relevansi yang ketiga ini konsep atau diskursus Republik Desa ini menghadirkan pertengkaran secara keilmuan di negeri Belanda yang dikenal dengan mazhab Leiden dan mazhab Amsterdam. Mazhab Leiden yang didirikan oleh Van Vollenhoven ini esensialis, membela desa, membela adat, menghadirkan Republik Desa. Ya, jadi Leiden begitu posisi semula ya, didirikan pada tahun bukan didirikan ya, dideklarasikan pada tahun 1930-an. Lalu kemudian ada mazhab Amsterdam, salah satu tokoh pentingnya adalah Jan Breman. Mazhab Amsterdam ini disebut dengan revisionis, kalau Leiden itu esensialis. Nah, revisionis ini mengkritik yang esensialis ya. Republik Desa itu menyesatkan, itu tidak mencerminkan kenyataan, karena kenyataannya desa itu adalah situs penindasan, situs ketimpangan, situs kekuasaan elit. Jadi cita rasa Republik Desa yang indah itu tidak ada dalam kenyataan. Ya, nah oleh karena itu mazhab Amsterdam yang dipelopori oleh Jan Breman ini mengatakan bahwa Republik Desa atau desa itu sebenarnya ciptaan kolonial. Ya. Sehingga mereka sebenarnya melawan desa, anti desa. Mereka lebih banyak melakukan studi tentang agraria, tentang petani, dan sebagainya. Jadi ini perdebatan yang cukup sengit dan itu terus-menerus mewarnai peta studi tentang desa. Ada yang esensialis, ada yang satu lagi yang namanya revisionis yang radikal. Tetapi kalau hari ini itu dikotomi antara Leiden sama Amsterdam itu sudah ada. Karena orang-orang Leiden itu sekarang udah banyak mengkritik, udah banyak melawan desa. Seperti halnya Amsterdam. Jadi sekarang itu ya hanya ya itu ya saya sebut sebagai mazhab revisionis. Tetapi bukan berarti mazhab revisionis itu tidak ada kritik, ada banyak kritik begitu. Misalnya dari Carol Warren gitu ya. Carol Warren yang melakukan studi di Bali ya. Dia menunjukkan bahwa ya kehidupan desa di Bali itu yaitu sebuah satu korporasi yang betul-betul bermakna bagi orang desa gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara dua mazhab itu yang esensialis dan revisionis itu lalu muncul mazhab konstruktivis yang kami hadirkan. Ini lebih transformatif. Mengapa begitu ya? Mengapa begitu? Karena begini, bahwa diskursus Republik Desa ini
dilema gitu. Dilemanya di mana? Ya sebenarnya terletak pada rekognisi dan isolasi gitu ya. Nah, di sini saya melihat begini ya. Melihat begini. Artinya ketika kita berbicara tentang Republik Desa itu bisa terjebak dengan mengisolasi. Misalnya di dalam buku Republik Desa ini menyebut ya di dalam kekuasaan kolonial itu ada istilah membiarkan atau gelaten ya. Ya. Kaidah yang terkandung di dalam apa namanya? Di dalam Inlands Stadregeling 2 September 1854 itu IS ya. Ini menunjukkan bahwa ada perintah norma agar desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu harus dibiarkan. Gelaten, mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Ya. Jadi ini dua penulis itu lalu bertanya, mengapa menggunakan istilah gelaten dibiarkan dan tidak menggunakan istilah diserahkan? Kalau diserahkan kan desentralisasi ya, jadi ada desentralisasi, ada rekognisi, dan gelaten itu bisa saja terjebak menjadi isolasi. Ya, ini dilemanya begini Republik Desa ini. Tadi sebenarnya saya sudah sampaikan, kalau negara itu membiarkan, ya, membiarkan desa, itu artinya warga juga nggak akan terurus, lalu negara tidak hadir ke sana. Ya warga itu artinya orang desa tidak menjadi warga negara. Semuanya udahlah biarkan desa mengurus segalanya. Nah, ini saya kira jeleknya di situ. Artinya ini kan pluralisme. Pluralisme itu ya ada kepentingan warga, ada kepentingan masyarakat setempat. Ada warga berarti negara harus turun tangan. Kalau kepentingan masyarakat setempat, negara rekognisi, biarkan desa itu yang mengatur dan mengurus. Nah, oleh karena itu kami mengambil posisi ini. Jadi harus pilih. Jadi jangan rekognisi itu jangan terjebak ke isolasi. Artinya rekognisi itu ditegaskan untuk desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kalau kepentingan warga itu harus menjadi kewajiban negara. Ya orang-orang desa itu kan posisinya double. Baik sebagai, kalau orang Bali namanya Kraman gitu ya, kalau orang Sulawesi Utara namanya Kawanua gitu. Nah itu biarkan direkognize menjadi hak, kewenangan, kewajiban desa gitu ya. Nah tentu saja dalam proses itu desa juga akan punya emansipasi untuk memberikan manfaat kepada warga. Jadi prinsipnya gitu, tetapi yang jelas bahwa kepentingan warga itu menjadi tanggung jawab kewajiban negara. Orang mau sekolah, orang mau sehat, orang mau bekerja dan sebagainya, itu adalah tanggung jawab kewajiban negara. Tetapi kalau kepentingan masyarakat setempat itu kan terkait dengan apa namanya, kalau di Bali ya trihita karana lah, terkait dengan alam, dengan sumber daya alam, dengan common pool resources, dengan kemakmuran, itu bisa menjadi domain bagi masyarakat setempat dan itu menjadi hak, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab desa. Argumen ini saya sebut sebagai konstruktivisme. Jadi kita harus pilah dengan baik, dan artinya ketika kita bicara Republik Desa itu dalam pengertian kepentingan masyarakat setempat itu. Dan saya di dalam buku ini juga mengatakan bahwa Undang-Undang Desa itu sebagai bentuk rekognisi dan restorasi Republik Desa dalam pengertian pluralisme itu terutama untuk kepentingan masyarakat setempat. Tetapi kalau untuk kepentingan warga itu adalah negara. Jadi Undang-Undang Desa itu bukan undang-undang yang mengatur tentang hubungan antara negara dengan warga, bukan. Tetapi negara dengan masyarakat. Desa itu adalah masyarakat, dalam hal ini bisa masyarakat yang berkumpul secara sosiologis, tapi juga kesatuan masyarakat hukum yang akan berkepentingan
mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat. Jadi prinsip-prinsip itu harus jelas dan kita sekarang ini ya kacau. Jadi kacaunya begini, kalau kepentingan warga malah justru diserahkan, dititipkan pada desa agar desa membiayai, tapi kalau untuk kepentingan masyarakat setempat malah diintervensi oleh negara sehingga tidak duduk. Gitu. Nah, saya kira itu yang mau saya sampaikan. Kalau kita mau ngomong Republik Desa itu harus clear, harus dengan cara pandang yang konstruktivis. Dan juga ada literatur yang saya kira cukup relevan, jadi pembaruan atau menghadirkan atau representasi Republik Desa. Kita bisa baca karya Robert Witt, Village Republic, yaitu studi di India Selatan. Gitu ya. Itu Republik Desa yang baru, yang ditekankan oleh Witt itu bukan hanya soal otonomi dan demokrasi, tetapi ini desa itu semacam negara kecil yang punya kemampuan, punya kuasa untuk melakukan koersi, memberikan ancaman dan aksi kolektif. Gitu. Terutama dalam pengelolaan kepentingan masyarakat setempat seperti padang gembala, irigasi, dan seterusnya. Gitu. Jadi artinya otoritas dan kapasitas itu berjalan. Ini yang kemudian saya maknai, oh ini ada governabilitas. Artinya studi Witt ini itu untuk melampaui ya studi yang dilakukan oleh Elinor Ostrom, Governing the Common gitu ya. Jadi kalau Ostrom itu kan lebih menitik beratkan pada pengelolaan common resources secara kolaboratif berbasis masyarakat gitu ya. Nah ini baik ya baik, tetapi banyak kelemahannya dan ketika pendekatan berbasis masyarakat itu diterapkan dalam negeri yang punya tradisi berdesa seperti India dan Indonesia pasti akan bermasalah. Kenapa? Karena kalau kita berbicara masyarakat itu ya akhirnya bukan masyarakat dalam pengertian desa secara kolektivitas, tapi pada kelompok-kelompok masyarakat yang itu akan menimbulkan masalah. Masalahnya bisa jadi kalau itu tidak ada otoritas dan kapasitas. Kalau kita hanya mengandalkan solidaritas itu ada batasnya. Kalau mengandalkan aksi kolektif orang per orang itu juga ada batasnya dan mengikuti Mansur Olson, ya, itu setiap aksi kolektif itu pasti ada penumpang gelapnya. Dan oleh karena itu ini Republik Desa yang disajikan oleh Robert Witt ini bisa untuk menantang, mengkritik terhadap pendekatan berbasis masyarakat, tetapi ini dengan kerangka desa. Karena dengan desa itu ada otonomi, ada demokrasi, ada otoritas, ada aksi kolektif, ya, ada otoritas, kapasitas, dan ada solidaritas. Jadi kalau ada masalah, ada kekurangan, ada otoritas yang mengambil keputusan, dan yang lebih penting, ada ruang-ruang untuk mengambil keputusan secara kolektif, yaitu entah dengan panchayat yang ada di India maupun musyawarah desa yang ada di Indonesia. Jadi poinnya di sana, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar tadi ya, salah satu poinnya itu kuasa koersi terhadap orang-orang yang bermasalah ya. Koersi itu artinya yang penegakan hukum yang dilakukan oleh negara kecil bernama desa yang bercorak Republik kecil ini. Saya kira demikian.